Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 22 Juni, Pekan Biasa ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkali-kali mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu. Semoga kami pun peka akan peringatan dan rencana kehendak-Mu yang Engkau sampaikan melalui sabda yang akan kami dengarkan. Semoga kami selalu setia mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, sehingga pantas menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 1-5. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, peringatan Yesus kepada para murid bahwa mereka akan diadili dengan ukuran yang mereka pakai untuk mengadili, menunjukkan bahwa keprihatinan hidup ini seharusnya dimulai bukan terutama dengan mengubah orang lain, melainkan dengan mengubah diri kita sendiri. Mengadili orang lain memang gampang, tetapi yang penting adalah menilai diri sendiri. Kabar Injil hari ini menyadarkan kita semua agar kita melihat diri sendiri lebih dahulu, baru kemudian kita memperbaiki kehidupan sesama kita. Pembaharuan bisa terjadi bila orang sungguh mau mengubah diri. Yesus mengajak kita untuk tidak cepat-cepat menuduh orang lain, untuk tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain, untuk tidak cepat menghakimi orang lain sebelum kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Yesus menuntut kita untuk lebih merenungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sebelum kita menuduh atau menyalahkan orang lain. Maka Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Sabda Tuhan hari ini hendak menyadarkan
agar kita semua melihat lebih dulu pada diri kita sendiri. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam diri kita ini? Untuk memperbaiki sesama kita. Sehingga kita introspeksi dulu sebelum kita menilai orang lain. Hanya dengan cara pandang dan melihat itu akan berdasar atas kebenaran dan memperbaiki kehidupan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melihat sesama kita lebih positif, supaya kita juga semakin dikembangkan. Dengan bersama-sama kita melihat diri kita, memperbaiki diri kita, untuk kita berikan kepada sesama kita, mereka yang kita layani. Kacamata adalah persepsi yang ada dalam diri setiap orang, dan seringkali kita tidak objektif melihatnya, karena mungkin dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita. Maka mulai sekarang kita diingatkan lewat sabda Tuhan hari ini agar kita melihat diri dulu. Barulah kita berikan pengalaman-pengalaman kita yang baik ini kepada sesama kita, kepada orang lain. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Berilah kami keberanian untuk melihat balok di mata kami sendiri, daripada melihat selumbar di mata orang lain. Anugerahkanlah kami kebijaksanaan dalam hidup sebagai persekutuan jemaat putra-Mu, sehingga kami bisa melayani dengan sepenuh hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.